Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan ruas tol Palembang-Betung termasuk struktur ikonik Jembatan Musi 5 yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya, AHY menegaskan ruas tol itu memiliki peran vital dalam memperkuat konektivitas wilayah di Pulau Sumatera. Proyek ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang nantinya menghubungkan Lampung hingga Aceh. Kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh secara signifikan, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi titik kemacetan, terutama saat arus mudik dan arus balik lebaran. Pemerintah menargetkan ruas tol ini dapat difungsikan secara sementara atau fungsional sebelum lebaran, tepatnya H-10. Signifikansinya adalah yang biasanya tanpa ada jalan tol dari Palembang menuju Betung itu bisa 3 hingga 4 jam. Insya Allah dengan hadirnya jalan tol termasuk jembatan ini bisa hanya 1 jam saja. Meski mendorong percepatan, AHY mengingatkan pentingnya keselamatan kerja dan kualitas konstruksi. Sebelum dioperasikan, Jembatan Musi 5 akan menjalani uji kelaikan termasuk uji beban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan bersama melakukan percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi. Salah satunya dengan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kementerian Koperasi bersama Badan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin resmi menjalin sinergi strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi melalui nota kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dengan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Langkah ini dipandang Ferry nantinya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin akan didorong menjadi anggota koperasi dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang akan dikembangkan oleh Kopdes atau Kel Merah Putih. Dengan cara ini, pengentasan kemiskinan ekstrim diyakini akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sejalan dengan bertambahnya jumlah Kopdes Kel Merah Putih yang beroperasi. Kami membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, baik dalam proses pembentukan akte badan hukumnya maupun sekarang masuk ke dalam tahap pembangunan fisiknya. Kami menemukan beberapa hal yang perlu kami sinergikan dengan BP Taskin untuk bisa bagaimana nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selain bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat di desa-desa dan kelurahan, tapi juga bisa sekaligus ikut membantu memecahkan masalah kemiskinan yang ada di desa-desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dilakukan dengan pendampingan manajemen dan akses permodalan agar koperasi yang dibentuk tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Sementara itu, Kepala BP Taskin menyambut baik sinergi percepatan pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi sebagai langkah nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara permanen. Menurut Budiman, koperasi menjadi satu-satunya lembaga ekonomi kerakyatan yang bisa menghapus kemiskinan ekstrim di masyarakat. Nantinya BP Taskin tidak hanya menyediakan data-data penduduk miskin, tapi juga terlibat dalam monitoring dan evaluasi program yang dijalankan bersama Kementerian Koperasi. Dalam waktu dekat akan melakukan uji coba program percepatan pengentasan kemiskinan melalui koperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Saya tekankan tidak ada pengentasan kemiskinan permanen tanpa koperasi. Tanpa koperasi Anda seperti menuangkan air ke bak yang bocor. Tugas Kementerian Koperasi adalah memastikan yang terentaskan itu permanen, tidak lagi jatuh miskin. Ya, tadi saya ibarat main bola, Kemenkop ini strikernya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang. Angka itu turun 490.000 orang dibanding catatan per Maret 2025.
Jadi berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan tertinggi pada September 2025 masih terletak di pedesaan dengan besaran 10,72%. Sedangkan di perkotaan mencapai 6,60%. Tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan ini turun jika dibanding September 2024 sebesar 11,34% dan 6,66%. Meski demikian, BPS menyebut penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan daya beli merata. Indikator menunjukkan kelompok rentan masih menghadapi tekanan, terutama akibat fluktuasi harga pangan, perlambatan sektor informal di sejumlah daerah perkotaan maupun penyangga ibu kota. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,36 juta orang atau turun sebesar 490.000 orang dibandingkan dengan Maret 2025. Atau secara persentase, maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan dengan Maret 2025. Pastikan harga komoditi stabil jelang Ramadan. Wakil Menteri Perdagangan sidak di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat. Selain itu, ia bersama jajaran menggelar aksi Gerakan Nasional Pasar Rakyat Bersih. Didampingi oleh Wakil Wali Kota Depok dan dinas terkait, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mendatangi sejumlah lapak pedagang di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan harga jelang Ramadan. Roro menyampaikan bahwa dalam kunjungannya kali ini untuk memastikan dua hal, yakni harga bahan pokok dipastikan aman sesuai dengan harga acuan, serta melakukan gerakan membersihkan pasar rakyat. Untuk memastikan bahwa harga bahan pokok itu aman, sesuai dengan harga acuannya. Lalu kemudian tentu mengingat bahwa ini juga sebentar lagi Ramadan ya Bu ya, jadi kan pasti banyak yang membutuhkan bahan pokok. Kita titipkan juga ke Wakil Wali Kota, harapannya semua pedagang di sini setiap harinya bisa menjaga busnya masing-masing gitu ya. Roro juga menegaskan jika pedagang dan konsumen mendapati harga yang tak sesuai harga acuan dapat segera melaporkannya untuk nantinya dicarikan solusinya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menyiapkan puluhan ribu tiket mudik gratis sebagai salah satu dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Total ada 401 bus yang disiapkan untuk mengantar pemudik ke 34 provinsi tujuan. Pemerintah kembali menerapkan stimulus diskon tarif transportasi dan program mudik gratis untuk Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan langkah ini untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat. Menteri Perhubungan juga memastikan pengelolaan arus pergerakan masyarakat lebih merata. Dudi menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program yaitu 401 bus ke 34 kota tujuan di 9 provinsi dan 50.000 penumpang kelas ekonomi pada angkutan laut. Tidak ketinggalan, pihaknya juga menyiapkan 28.182 penumpang untuk jalur kereta api Pulau Jawa lintas utara, tengah, dan selatan. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan juga berkaitan dengan work from anywhere dan juga stimulus, kami juga melakukan rem cek atau uji kelaikan, persiapan sarana-prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi, baik darat, laut, dan udara, serta kereta api, serta juga sarana jalan, baik itu jalan tol maupun dengan jalan arteri nasional. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menyiapkan 78.000 lebih tiket mudik gratis pada Lebaran 2026. Alokasi tersebut dipersiapkan untuk 2 moda transportasi, yakni bus dan kereta api. Stimulus itu diluncurkan di luar alokasi dana 911 miliar rupiah untuk tarif transportasi di momen Hari Raya Idul Fitri 2026.